Assalamualaikum anak-anak kelas 1 SD Istiqomah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini Pak Septi akan kembali mengajarkan kalian tentang mata pelajaran PLH. Di semester 2 ini insya Allah kita akan banyak melakukan praktek membuat karya dari bahan-bahan sederhana ya. Dan bahan yang kita gunakan lebih banyak dari hasil sampah kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi mulai saat ini jangan dulu buang sampah kalian karena mungkin sampah itu akan berguna untuk pelajaran kita. Pertama, hari ini kita akan mengenal apa itu sampah ya. Dengarkan penjelasan berikut. Sampah merupakan permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti di ibu kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan. Selain itu, ada juga sampah yang dikategorikan sebagai sampah B3. Barang-barang pada sampah jenis ini bisa berupa kamper, baterai, obat anti nyamuk, aerosol, poli, dan pembersih lantai. Nah, kalian sudah tahu ya apa itu sampah? Bagaimana ya cara memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik? Bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga dapat mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA. Pertama-tama, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Wadah pertama dikhususkan untuk jenis sampah organik, yaitu sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian wadah yang kedua adalah untuk sampah anorganik, atau sering disebut dengan sampah kering. Tempatkan sampah anorganik dalam wadah tersebut, mulai dari bungkus makanan saset, botol minum kemasan, mulai dari yang berbahan plastik atau aluminium, hingga kaca. Sebelum dimasukkan, pastikan dulu sampah dalam keadaan kering. Fungsi utama dari pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Tiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah kita dapat memproses sampah organik menjadi media tanam kompos. Untuk itu, kita dapat membuat tabung komposter atau lubang biopori di rumah kita. Bila belum ada, sementara sampah ini dapat dibawa oleh para pengangkut sampah ke TPS 3R terdekat untuk diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yang telah kita pilah dapat kita jual ke tukang barang bekas atau ditabung di bank sampah yang dekat dengan rumah kita. Caranya mudah, yaitu cukup dengan mengumpulkan sampah anorganik sesuai dengan jenisnya.
mulai dari botol kaca, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebelum dijual atau disetorkan ke bank sampah, pastikan dulu kalau sampah tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Lalu, hal yang juga penting dalam pemilahan sampah ini adalah kita harus membiasakan diri untuk tidak mengikat sampah dalam plastik. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menyulitkan petugas kebersihan dalam memproses sampah tersebut. Jika sampah ditaruh dalam kantong plastik terikat, petugas harus membuka satu persatu kantong sampah tersebut agar sampah dapat diolah lebih lanjut. Selain itu, sampah organik akan lebih lama terurai. Sedangkan Kota Tangerang Selatan memproduksi sampah lebih dari 800 ton per hari. Jadi, sangat tidak mungkin bagi petugas kebersihan untuk membuka ribuan atau puluhan ribu kantong sampah tiap harinya. Nantinya, jika kita sudah terbiasa untuk memilah sampah sendiri, maka tidak akan sulit lagi bagi kita untuk memilah sampah menjadi 3, 5, atau bahkan lebih. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa itu sampah dan apa efek sampah ketika kita salah menanganinya. Nah, tugas kalian di rumah sekarang yaitu pilahlah sampah kalian. Pilah mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik. Nah, tentunya dengan bantuan orang tua kalian ya di rumah. Selamat mencoba. Tetap semangat, buat bumi kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.